Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Safera Dewi dari kelas 10 IPA 7 nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan hewan animalia subkelas Pisces 3. Berikut adalah pembagian kelompok di kelas saya. Selanjutnya, ciri-ciri umum Pisces. Anggota vertebrata poikilotemik, darah dingin dengan sirkulasi darah terbuka. 2. Yang hidup di air. 3. Bernafas dengan insang. 4. Mempunyai sisik yang berlendir. 5. Mempunyai sirip yang bergerak. 6. Membiak secara bertelur. 7. Alat pencernaan sempurna. 8. Rongga tubuh sejati. 9. Tubuh berangka dalam berupa tulang. 10. Memiliki jantung dan 2 ruang, 1 serati, 1 bilik. Next, super kelas Pisces. Berdasarkan ada tidaknya rahang dan jenis tulang penyusun, tubuhnya super kelas Pisces dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, Oystachyta. Next, klasifikasinya. Yang pertama, Agnatha. Nama berasal dari bahasa Yunani, A berarti tanpa dan Kanatos berarti rahang. Merupakan ikan seperti belut yang bermulut melingkar yang tidak memiliki rahang. Kulitnya lembut, tidak memiliki sisik. Contohnya ikan lamprey laut. Ciri-ciri Agnatha. 1. Berbadan panjang dan ramping seperti belut. Tidak memiliki rahang. 3. Kulit tidak memiliki sisik. 4. Rangka dari tulang rawan. 5. Mempunyai lubang atau hidung. Agnatha memiliki 2 kelas. Yang pertama kelas Cephalocydamphoid, yang kedua kelas Mioni. Kelas Cephalocydamphoid. 1. Hidup di laut dan air tawar. 2. Mulutnya dikelilingi pengisap yang digunakan untuk menghisap darah ikan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Yang ketiga, ada fase larva hidup bebas. 4. Setelah dewasa parasit pada organisme lain. Contohnya lamprey. Kelas Mioni atau highfish. Cirinya yang pertama, hanya hidup di laut. 2. Pemakan bangkai, hidup di laut atau cacing laut. Mulut tidak bergerigi, tetapi memiliki tentakel peraba. 4. Tidak ada fase larva, contohnya hangfish. Yang kedua, Chondrichthyes. Umumnya kelas ini hidup di laut, memiliki rangkaian yang tersusun atas tulang rawan atau kartilago dengan sedikit penulangan. Kulitnya terbuat dari ribuan susunan struktur seperti gigi yang dikenal sebagai sisik plakoid. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan belut listrik. Ciri-cirinya yaitu ikan bertulang rawan, respirasi dengan insang, memiliki indera yang berkembang dengan baik, mulutnya yang berahang, kulit terletak di bagian bawah tubuh. Celah insang berjumlah 5, meskipun ada yang memiliki 3, 6, atau 7. Kulit ulet dan kasar, bergerigi karena adanya sisik plakoid. Adanya sepasang pendekat, klapster, pada hewan jantan yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kaulina. Usus pendek dan lebar berisi membran kulit untuk menyerap makanan lebih lama. Hati berukuran sangat besar untuk pencernaan. Tulang belakang selalu dalam berbentuk tulang rawan yang berbahan kondrin. Sterilisasi internal ovipar pada ikan hiu dan ikan pari. Contohnya ikan hiu, ikan pari, Chemaera. Yang
ketiga, Osteoceratus. Merupakan kelompok ini bertulang sejati. Yunani, ostein berarti tulang, mulutnya terletak di ujung kepala, dan insang tertutup diperlukan. Tutup insang dapat ditemukan air tawar dan air laut. Contohnya ikan gabus, ikan mas, ikan tongkol, dan belut. Ciri-ciri Osteoceratus: hidup di laut dan air tawar. Ikan bertulang keras. Semua rangka tubuh dari tulang sejati atau osteon kecuali Coeloceratiformes dan Acanthoceratidae. Mulut terdapat di bagian depan tubuh. Celah insang satu di masing-masing sisi kepala. Sirip ekor atau caudal memiliki panjang yang sama pada bagian atas dan bawah. Kulit dan licin karena sekresi mukus oleh kelenjar pada kulit. Sistem burat sisi terdapat pada sistem tubuh untuk mengetahui tekanan dalam air. Adanya gelembung renang, pneumatoksis, sehingga tidak tenggelam saat tidak bergerak. Usus panjang dan ramping diselimuti hepar atau hati. Sebagian besar fertilisasi di luar tubuh dengan pertemuan sperma dan ovum di air atau sarang. Ovipar atau telur yang keluar dari betinanya, belum ada zigot. Tubuh berbentuk torpedo sehingga memudahkan bergerak meluncur dalam air. Bernafas dengan menggunakan insang kecuali pada diploidea yang bernafas dengan paru-paru yang merupakan modifikasi dari gelembung renang atau Vesica pneumatica. Kesimpulan, ikan bertulang rawan memiliki rangka yang fleksibel terbuat dari tulang rawan serta memiliki perkembangan rahang dan sirip yang sangat baik. Mereka bernafas dengan insang, sebagian besar melahirkan dan ada juga yang menetaskan telurnya dalam tubuh induk. Sedangkan ikan bertulang sejati bernafas dengan insang yang menghasilkan telur tanpa cangkang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka dapat ditemukan hidup di air tawar dan air laut. Habitat dan penyeberangan ikan bertulang keras dan bertulang rawan seperti melimpah di laut dan di hampir setiap habitat air tawar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.